Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Bersyukur kita karena limpahan rahmat yang tiada terkira dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, lebih-lebih iman dan Islam, sehingga kita bisa menundukkan hati, wajah, pendengaran, penglihatan, sekaligus lisan kita untuk taat kepadanya. Semoga Allah senantiasa memelihara ketaatan ini sampai kita dipanggil di hadapannya. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, di bulan Syawal ini kita pasti banyak menerima ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Maka pada siang hari ini saya akan mengajak kembali mengulas apa yang dimaksud dengan Idul Fitri. Sebagian ulama mengatakan Aid berarti kembali. Kembali yang dimaksud adalah kembali ke dalam surga. Sebagaimana kita ini aslinya berasal dari surga. Maka pantas kalau kita nanti akan kembali ke surga. Sebagaimana Nabi Adam, karena beliau terusir dari surga, kemudian setelah bertobat ia kembali ke dalam surga. Inilah fitrah kita sebagai manusia, harusnya kembali ke dalam surga. Lalu bagaimana supaya kita bisa berid kembali ke dalam surga? Yaitu kita dengan cara yang pertama, memaafkan di antara kita. Karena memang hak adami ini yang paling sulit, yang sering menghambat kita ke dalam surga. Allah mudah dan maha pengampun untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi dosa-dosa di antara kita ini, manusia memang paling sulit mengampuni sesama manusianya. Sehingga hak adami ini pantas kalau kita laksanakan saling bermaafan
ketika kita berhari raya. Karena memang sulitnya kita ini memaafkan sesama kita. Jangankan orang kecil seperti kita, bagaimana kita melihat sulitnya rekonsiliasi para pejabat, para tokoh politik, sangat sulit untuk saling memaafkan. Maka langkah yang pertama ini tepat kalau budaya kita melaksanakan berhalal bihalal, saling memaafkan di antara kita, sehingga hakul adami kita ini tidak lagi menghambat kita masuk ke dalam surga, kembali ke surganya Allah. Inilah makna id yang sesungguhnya. Yang kedua, fitrah. Fitrah di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yang sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadirin yang berbahagia, dari surat Ar-Rum ayat yang ke-30 kita tahu arti fitrah adalah agama yang lurus, agama Islam. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengartikan fitrah adalah potensi yang diberikan Allah untuk bisa kembali mengenal Allah, sehingga bisa mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Tetapi sebagian kita ini tidak mengetahui, sehingga kita ketika kita ingin beridul fitri, kembali kepada fitrah, harusnya kita kembali kepada potensi yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa mengenal Allah, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan fitrah Allah ada yang mengatakan ada 3 pada dasarnya, sebagaimana dalam surat Ar-Rahman, Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad, Dia Allah yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran, tetapi banyak di antara kamu itu tidak bersyukur. Hanya sedikit sekali mereka itu tidak bersyukur. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Potensi yang pokok yang Allah berikan pada kita adalah pendengaran kita, penglihatan kita, akal pikiran kita. Inilah yang harus kita gunakan untuk kembali mengenal Allah. Dan pendengaran, penglihatan, akal pikiran ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, sebagaimana dalam surat Al-Isra, wala ta'fu ma laisa laka bi ilmu innas sam'a wal absara wal af'idah kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita bisa kembali kepada fitrah? Yaitu dengan cara kita gunakan potensi yang Allah berikan, yang berupa pendengaran, untuk senantiasa mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarangnya,
sehingga kita tidak ada jawaban lain ketika mendengar perintah dan larangan ini kecuali sami'na wa ata'na. Inilah potensi yang pertama yang harus kita gunakan untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fitrah yang kedua, yaitu penglihatan kita. Penglihatan kita ini seharusnya bisa kita gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga ketika kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, timbullah rasa syukur di dalam diri kita. Tetapi anehnya, kadang-kadang dengan penglihatan kita, justru dengan melihat itu kita timbul rasa tidak syukur kita. Misalnya ketika kita melihat tetangga kita membeli mobil, mungkin ada rasa iri, ada rasa dengki. Seharusnya tumbuh rasa syukur. Alhamdulillah tetangga kita bisa beli mobil. Mungkin suatu ketika saya bisa ikut memanfaatkannya, meskipun saya belum bisa beli mobil. Kadang-kadang kita melihat kesempurnaan seseorang, melihat istri tetangga kita kadang jauh lebih cantik, sehingga melihat istri kita sendiri menjadikan kita tidak bersyukur atas sifat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka mari kita gunakan penglihatan kita ini, melihat apapun yang ada di dunia ini adalah karena tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga kita bisa menundukkan hati kita untuk senantiasa mensyukuri apa yang Allah telah karuniakan kepada kita ini. Sungguhlah sangat tidak bernilai. Bahkan kalau kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita pun tak akan mampu. Inilah yang Allah sindir kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka pasti tidak akan bisa terhitung. Yang ketiga adalah akal pikiran kita. Allah telah berikan fitrah ini supaya kita bisa menundukkan seluruh keinginan kita, cita-cita kita, kemauan kita. Pantas kalau manusia ini masing-masing di antara kita memiliki keinginan, memiliki cita-cita, memiliki kehendak. Tetapi keinginan, cita-cita, kehendak itu harus ditundukkan atas segala apa yang Allah kehendaki. Tidak boleh akal pikiran kita menghasilkan keinginan yang bermacam-macam, tetapi mengalahkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang memiliki cita-cita bisa menjadi kaya misalnya, bahkan kaya 7 turunan. Tetapi Allah melarang kekayaan ini didapat dari yang tidak baik. Maka kita harus bisa menundukkan keinginan itu. Jangan karena menginginkan kekayaan lalu kita korupsi misalkan. Ini berarti akal pikiran kita tidak tunduk kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin kembali kepada fitrah, artinya kita harus bisa menggunakan pendengaran kita, penglihatan kita, akal pikiran kita untuk tunduk setunduk-tunduknya kepada apa yang dikehendaki Allah, apa yang diperintahkan Allah, dan apa yang dilarang Allah. Inilah agama yang benar yang kita sebut dengan Islam. Sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. La tabdila li khalqillah. Ya. Demikianlah agama yang lurus. Fa'akim wajhaka lidini hanifa, maka hadapkanlah kamu kepada agama yang lurus. Fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha. Demikianlah fitrah Allah yang telah ditetapkan kepada manusia, yaitu kepada agama yang lurus, agama Islam, yang berarti tunduk, menundukkan
pendengaran kita, penglihatan kita, akal pikiran kita untuk senantiasa tunduk kepada apa yang dikehendaki Allah, apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Inilah yang dimaksud dengan fitrah. Sehingga kalau kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, harusnya kita pahami benar-benar bahwa kita harus bisa kembali kepada hakikat kita, yaitu kembali ke dalam surga. Bagaimana bisa kembali ke dalam surga? Yang pertama, kita harus saling memaafkan di antara kita. Karena hak adami itu yang paling berpotensi menghambat kita masuk ke dalam surga. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, sehingga dosa-dosa kita di antara kita dengan Allah sangat mudah kalau kita ingin bertobat. Tetapi tidak akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Dan manusia inilah orang, makhluk yang paling sulit mengampunkan di antara kita. Maka mari kita lebarkan dada kita, hati kita untuk bisa memberi maaf kepada siapapun. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, kita manfaatkan potensi kita yang Allah berikan kepada kita berupa pendengaran kita, penglihatan kita, dan akal pikiran kita untuk senantiasa menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah, bisa menundukkan keinginan kita, cita-cita kita, kemauan kita, tunduk kepada apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah perintahkan, dan apa yang Allah larang. Insya Allah inilah agama yang lurus yang kita sebut dengan agama Islam. Kalau kita lakukan dua hal ini, maka insya Allah kita akan benar-benar mengalami hari raya, sehingga kita pantas mendapat ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.